Shalom Bapak dan Ibu, selamat sore. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh warga GKJ Pekalongan dan juga apabila ada warga simpatisan yang ikut dalam ibadah Kamis Putih pada hari ini. Ibadah kali ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema menemukan cinta di tengah kegelapan. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan hening sejenak. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Kidung Jemaat 329. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Hidup susurut panjang mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Bila salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang, fajar menghalau kabut dan mendung, Tuhan kekal kau tinggal sertaku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kamis Putih memperingati malam yang sangat berkesan antara Yesus dan para murid-Nya. Para murid memiliki kesempatan untuk makan perjamuan Paskah bersama Yesus, sekaligus mendapatkan perintah baru untuk saling mengasihi. Tetapi malam itu juga menjadi malam yang kelam dan mencekam. Karena tidak lama lagi Yesus sang terang itu akan ditangkap untuk disalibkan. Tepat seperti apa yang Yesus pernah nasihatkan sebelumnya.
Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 35b sampai 36a. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapak Ibu yang terkasih, kita memasuki litani pertobatan. Kita diajak untuk memeriksa diri kita, sembari dengan jujur mengakui keberdosaan kita. Dalam penyesalan kita, mengakui perbuatan-perbuatan gelap kita, dan kita berserah pada belas kasih Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menerbitkan cita kasih yang membawa pengampunan bagi kita, bagai secercah sinar terang di tengah kegelapan. Mari menyatakan pertobatan kita. Tuhan, ampunilah kami, karena kami seringkali menolak tuntunan Tuhan, membiarkan hati kami terpaut pada kebencian dan dosa. Kami enggan mendengarkan nasihat orang lain. Kami menolak panggilan Tuhan untuk berkarya bersama-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, karena kami kurang beriman. Kami seringkali terlalu berusaha untuk mengejar keinginan diri kami sendiri, seraya menolak untuk menyerahkan diri pada Tuhan, menolak untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami karena kami tidak selalu menjadikan Engkau sebagai pusat ibadah kami. Ketika kami beribadah, kami masih terus sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kami sibuk mengedepankan ego kami. Dan kami seringkali lupa menjadikan keseluruhan hidup kami
sebagai ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali didapati tidak taat kepada Engkau. Kami lebih taat kepada hawa nafsu kami, sehingga perubahan hidup ke arah yang lebih baik tak kunjung terjadi. Kami enggan berdoa untuk perubahan hidup kami. Kami pun enggan berdoa untuk kebaikan sesama kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami karena kami seringkali tak sadar diri dalam melihat siapa kami sesungguhnya. Kami seringkali begitu congkak dan merasa tidak berdosa. Kami pun menolak untuk berkorban, merelakan sebagian dari kesenangan kami demi mendahulukan kepentingan orang lain. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, karena kami seringkali menjadi begitu tidak peka ketika Engkau menyapa kami dalam cara-cara yang sederhana. Kami mengabaikannya. Kami mencari perkara-perkara yang besar, mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Tetapi ketika Engkau memberikan melalui hal-hal yang tampak kecil dan sederhana, kami menganggap Tuhan tidak melakukan apa-apa yang baik bagi kami. Ya Tuhan, kepadamu kami membawa sesal kami ini. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Pertobatan kita ungkapkan pula melalui Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 2, Ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda. Cahyamu mesti redup semarak bintang-bintang. Di cahyamu mesti redup semarak bintang-bintang. Mari kita berdoa. Ya Allah, di tengah suasana remang pada sore hari ini kami hendak melihat diri kami masing-masing, menyadari betapa kami lemah, bahkan penuh dengan dosa dan kesalahan.
Dan kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu yang membuat kehidupan kami tidak lagi dikuasai kegelapan, yaitu dosa, tetapi dikuasai oleh kasih Kristus yang menerangi hidup kami. Maka ya Allah, di cahaya-Mu tersingkap setiap noda dan dosa kami, namun kami yakin pula bahwa di cahaya-Mu Tuhan Allah akan memberikan kepada kami pengampunan dosa, bahkan tuntunan melalui sabda-Mu yang suci. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan sabda-Mu abadi suluh langkah kami. Bacaan yang pertama diambil dari Keluaran 12 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Keluaran 12 ayat yang pertama sampai 14 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari daerahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak terbagi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakainya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak ini matang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada itu kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 116.
akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tali maut melilitku, sesak hidupku. Ku serukan nama Tuhan, kau luputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Di hadapan umat Tuhan
Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Beginilah kisah yang dipersaksikan oleh Injil Yohanes. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku
Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan menghayati sebuah tema, yaitu menemukan cinta di tengah kegelapan. Menemukan cinta di tengah kegelapan. Hari ini ibadahnya agak beda karena remang-remang, karena lebih gelap daripada biasanya. Dari atas mimbar saya tidak terlalu bisa jelas ningali pasoryan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara hari ini memakai baju yang bernuansa putih, nampak bersih, nampak segar, yang kakung ya nampak ganteng-ganteng, yang cewek ya nampak cantik-cantik. Sayangnya remang-remang, jadi nggak bisa terlihat jelas dari mimbar. Kalau kita ada dalam suasana remang-remang, bahkan gelap, biasanya identik dengan beberapa hal. Yang pertama, gelap itu biasa dikenakan pada situasi kuno atau primitif. Zaman dulu belum ada listrik. Orang-orang yang hidup di pedesaan biasanya itu biasa bergelap-gelapan. Oh, neng kampung kono urung ono listrik, peteng dedet, berarti kuno, belum maju. Sampai sekarang masih ada, tentu saja. Kelompok-kelompok kampung-kampung yang belum tersentuh oleh listrik dan mereka hidup dalam kegelapan. Kegelapan juga berkonotasi negatif dari sisi moral. Kalau orang berdosa disebut orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Alkitab beberapa kali menyebut orang yang berdosa itu ada dalam kegelapan. Sedangkan orang yang selamat ditebus, dia sudah menuju kepada terang. Begitu. Atau kalau kita mendengar beberapa istilah, kegelapan atau remang-remang itu konotasinya negatif secara moral. Kalau kita menasihati anak-anak kita, nek dolan ojo ning nggon sing peteng-peteng. Apalagi kalau anak-anak muda ya, cowok cewek kencan ojo sing nang nggon peteng-peteng. Engko ndak
Gondol wewe. Gondol wewe. Ini pacaran konteksnya gitu ya. Engko ndak digodo setan gitu ya. Ada setan lewat bahaya. Atau kalau kita melihat sebuah tempat, oh itu ada kafe, kafenya kafe remang-remang. Itu konotasinya nggak terlalu baik. Atau di sana ada hotel, hotelnya hotel remang-remang. Nah itu juga konotasinya tidak baik. Kegelapan, situasi remang-remang, redup, secara moral juga seringkali diibaratkan hal yang negatif. Gelap juga secara negatif tidak terlalu indah. Kita lebih senang dengan situasi yang terang benderang. Dalam kegelapan kita tidak bisa melihat pemandangan dengan indah pula. Dan masih banyak lagi situasi gelap yang seringkali kita anggap negatif. Orang yang marahnya tidak terbendung, tidak terkontrol emosinya, seringkali disebutkan orang itu gelap mata. Saking marahnya, saking emosinya, gelap mata. Kemudian bisa bertindak hal-hal yang tidak baik. Kegelapan biasanya dikonotasikan secara negatif. Tetapi, bukankah sesekali kita perlu berada dalam kegelapan? Kalau kita sedang tidur pada malam hari, biasanya ada orang yang senang lampunya dinyalakan. Ada orang yang senang lampunya nyala tapi jangan yang terang-terang banget, yang redup-redup saja. Ada orang yang baru bisa tidur kalau lampu kamarnya itu mati total. Yang repot kalau kita di kesempatan menginap dengan orang-orang yang tidak kita kenal atau satu rombongan kemudian sekamar bertiga berempat, ada yang pengen lampunya nyala kalau tidur, ada yang butuh lampunya harus padam kalau tidur, nah itu repot. Tetapi konon katanya mata kita akan lebih sehat kalau ketika tidur itu gelap, tidak ada rangsangan cahaya. Kalau kita terlalu banyak dan lama menatap layar gawai kita, nonton handphone, nonton laptop dan sebagainya, terlalu banyak terpapar cahaya juga akan lebih cepat merusak mata. Maka sekarang handphone yang canggih diberi fasilitas mode gelap atau mode redup yang lebih akrab dengan kesehatan mata kita. Atau kalau kita sedang ingin melihat bintang, gugusan bintang di langit yang indah, atau galaksi, kita butuh malam yang gelap. Karena kalau ada polusi cahaya, bintang-bintang yang indah tidak akan bisa terlihat dengan jelas. Demikian pula sebenarnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kalanya ibadah juga perlu dekat dengan suasana gelap. Yang muncul di gambar itu adalah ibadah taise. Ibadah taise adalah salah satu ibadah kontemplatif, meditatif yang lahir dan berkembang di sebuah kampung di Perancis Selatan, kemudian ditiru dan dipraktekkan di banyak tempat. Di ibadah itu suasana ruangannya remang-remang, ya seperti sekarang ini, dekorasinya indah. Di ibadah taise tidak ada khotbah, nyanyiannya hanya satu bait diulang-ulang 5 kali, 7 kali, 12 kali. Dan kemudian pembacaan Alkitab, doa diulang-ulang. Bagi orang-orang yang belum pernah atau tidak biasa, ibadah semacam itu membosankan. Kalau ibadah tidak ada khotbahnya itu kan bagi kita rada aneh gitu ya loh. Kok ibadah ra ono khotbah? Kaya durung ibadah. Tapi ada ibadah semacam itu. Dan termasuk kenapa ibadah sore ini dalam suasana remang-remang, dalam tata ibadah disodorkan sebuah konsep ibadah kegelapan dalam bahasa Latin tenebrae, yang artinya kegelapan atau bayang-bayang. Dan ibadah kegelapan pada sore hari ini sebenarnya hendak mengajak kita untuk bersama-sama dengan Gusti Yesus serta para muridnya merasakan suasana kegelapan.
Bagi kita gereja, minggu terakhir ini disebut dengan Minggu Suci atau Pekan Suci. Mulai dari setelah Minggu Palma, kemudian hari-hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai puncaknya itu Paskah. Sampai Sabtu Sunyi itu secara liturgis kita diajak untuk memasuki saat-saat paling gelap dalam kehidupan Gusti Yesus. Liturgi ini, konsep kegelapan ini hendak mengajar umat untuk tidak sekadar memandang ibadah sebagai sebuah selebrasi yang terang benderang, yang hingar-bingar, perayaan, tapi ibadah adalah sebuah proses kita berdialog dengan Allah, berdialog dengan Yesus, dan tanda kutip menemani Gusti Yesus dalam saat-saat paling gelap selama hidupnya. Tak lain tak bukan adalah malam terakhir sebelum ia disalibkan, besok Jumat Agung, kematian, Sabtu Sunyi, puncak dari segala kegelapan. Maka secara moral, bukankah memasuki kegelapan juga adalah hal yang baik untuk kita kerjakan? Karena apa? Gusti Yesus pada waktu itu juga mengalami saat-saat paling gelap dalam hidupnya. Kegelapan perjamuan terakhir. Kita tahu bahwa, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika perjamuan yang terakhir itu, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah dekat. Dia hendak beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dengan bahasa bebas ya, Yesus tahu ia akan segera meninggal. Ia akan segera berpisah dengan para muridnya. Ia akan segera ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Bagaimana perasaan kita seandainya kita tahu kapan kita akan mati? Kita tahu besok kita akan mati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, panjenengan pirsa besok akan mati. Sedih apa senang ya? Sedih toh nggih? Ya mungkin ada yang senang, wah aku wis bosen urip, sesuk mati aku ngerti, wah sip iki wis ndang cepet-cepet. Tapi kebanyakan kita akan merasa, loh besok mati. Sedih. Sedihnya barangkali bukan hanya soal aku akan menghadapi derita dan kematian, tapi piye lehku ngomong karo keluargaku. Kalau Yesus ya, bagaimana Yesus bicara kepada para muridnya? Le ngandani murid-muridnya piye gitu ya. Itu situasi yang tidak mudah. Le pamitan piye. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya juga menyedihkan bagi orang yang hendak berpulang. Nah Yesus mengalami itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia ada dalam pekan suci dan orang Yahudi itu seminggu, sepekan itu makan-makan terus, perjamuan Paskah menyambut kemenangan. Tapi di tengah-tengah pekan itu dia tahu, ini perjamuan malam yang terakhir. Ini malam perpisahan. Wah, gimana coba? Kita tahu situasinya kemudian Yesus tidak mudah. Dan dia dalam keheningan, dalam kegelapan yang dialami itu ada beberapa hal. Yang pertama, sedih ketika harus menghadapi kematian. Tentu saja, meskipun Yesus adalah Allah, Tuhan, dan sebagainya, dia tentu saja juga mengalami ketakutan pada kematian itu. Itulah mengapa setelah perjamuan malam yang terakhir, seperti di dekorasi kita pada hari ini, Yesus kan kemudian berdoa. Berdoanya sendirian, tidak mau ditemani siapa-siapa, ya ada yang menunggu tapi dari jauh. Yesus kemudian berdoa di Taman Getsemani. Doanya itu kan, Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini, derita ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi Yesus, kalau bisa jangan mati besok deh. Bisa enggak sebulan lagi atau setahun lagi atau itu. Jangan menderita deh kalau bisa. Yesus masih menawar. Artinya dia takut juga, dia menderita menghadapi kematian. Jadi
digambarkan dengan sangat indah oleh teman-teman dekorasi. Salah satu fase kegelapan yang dialami oleh Yesus. Berdoa di Taman Getsemani, makanya ada peluhnya seperti tetes-tetes darah. Yang kedua, kegelapan perjamuan malam yang terakhir adalah soal perpisahan dengan para muridnya. Yesus mengalami perasaan berpisah. Bukan soal sedih berpisah, tapi soal bagaimana ia harus meninggalkan para muridnya. Apakah mereka bisa melalui kehidupan tanpa Yesus? Tentu yang mengalami kegelapan tidak hanya Gusti Yesus, tetapi juga para muridnya, saya pikir. Bagaimana mereka belum siap ditinggal oleh sang guru? Bagaimana mereka masih ingin berlama-lama dengan sang guru? Bagaimana mereka belum siap berpisah dengan Yesus? Dan Yesus membaca, Yesus tahu juga bahwa di antara para murid itu yang makan bareng, itu ada satu yang akan menyerahkan Yesus, ada satu yang akan berkhianat. Jadi bayangkan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dalam meja perjamuan, dalam keluarga, kita menjumpai orang-orang yang mengasihi kita, tapi terkadang di meja perjamuan yang sama itu, kita ada bersama dengan orang-orang yang menyakiti kita. Yesus mengalami itu, tentu hal yang tidak mudah. Tetapi Yesus penuh kasih dan dia tidak mengusir Yudas Iskariot. Dia tetap melayankan perjamuan, Yesus tetap bahkan membasuh kaki para muridnya. Yesus tahu bahwa pesan-pesan terakhir sebelum ia meninggalkan para murid adalah mereka harus tetap bersatu dan saling mengasihi. Kenapa? Karena ada bahaya yang akan dihadapi oleh para murid. Bukan hanya ketakutan mereka pada tentara Romawi, tapi Yesus ngawekani kalau para murid itu akan dikuasai kegelapan yang berwujud kemarahan atau bahkan kebencian. Maka Yesus di tengah suasana yang gelap itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengambil inisiatif mengajarkan hal yang amat sangat penting dalam kehidupan para murid waktu itu. Yesus tidak merasa bahwa dirinya harus dihormati. Barangkali kalau Yesus adalah orang yang sombong, dia akan mengatakan, ini malam terakhir kalian makan bersama-sama dengan aku. Ayo sekarang kamu micit tangan kanan, kamu micit tangan kiri, kamu basuh kakiku yang kanan, kamu basuh kakiku yang kiri. Ini terakhir, kesempatan terakhir, besok aku akan mati. Kalau Yesus adalah orang yang tinggi hati, barangkali dia akan minta dilayani. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah sebaliknya, ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Mengambil air, lalu mulai membasuh kaki para muridnya. Yesus tidak minta dilayani untuk terakhir kali, namun ia merasa penting mengajarkan justru haruslah saling melayani. Yesus mengambil inisiatif, dia memulai dari dirinya sendiri. Yang hendak diajarkan oleh Yesus dalam peristiwa itu adalah ada dua hal menurut saya. Next. Yang pertama, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, minta tolong ditayangkan, Mas Erik. Yang pertama, poin yang pertama adalah di tengah kegelapan, para murid Yesus diajak untuk menemukan cinta. Menemukan cinta. Artinya apa? Seringkali ketika manusia hidup dalam kegelapan, namanya juga gelap, tidak bisa menemukan sesuatu dengan cepat dan
ringkas. Seringkali orang sulit mencari sesuatu ketika dia dalam kegelapan. Termasuk ketika yang gelap adalah imannya, yang gelap adalah emosinya, orang kemudian sulit menemukan cinta. Maka Yesus mengatakan kepada para murid, ya di tengah kegelapan tetaplah bersatu sebagai para murid dan temukanlah cinta itu di antara para murid itu. Ketika mereka saling melayani, satu sama lain akan menemukan cinta. Mereka tidak akan kesepian dan tidak akan sendirian. Yang kedua, menurut saya, yang tidak kalah penting adalah bahwa di tengah kegelapan itu, mereka diminta untuk menghadirkan cinta. Itulah mengapa Kamis Putih disebut juga dalam bahasa Latin mandatum novum, mandat yang baru. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru, mandat baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Supaya kamu saling mengasihi. Tidak hanya mencari lalu menemukan cinta. Menurut saya yang tidak kalah penting adalah bagaimana bagaimana kita masing-masing bisa menghadirkan cinta. Karena di tengah kegelapan, semua orang itu membutuhkan cinta kasih. Saya hendak mengakhiri khotbah ini, refleksi ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya menarik. The world is full of nice people. Dunia ini sebenarnya penuh dengan orang-orang yang baik. Di dunia ini sebenarnya banyak sekali orang-orang yang baik. Bersyukurlah kalau kita bisa menemukannya. Oh, banyak orang baik. Keluargaku baik, teman-temanku baik, orang-orang gereja itu baik-baik. Janjane dunia ini penuh dengan orang baik. If you can find one, be one. Tapi kalau kita tidak bisa nemu, kok ora ana wong apik ya? Onone wong kok elek kabeh karo aku. Kalau kita enggak nemu, be one. Ya jadilah satu orang yang baik itu. Seringkali saat kita ada dalam kegelapan, kita menunggu dan mencari mana orang baik yang datang kepadaku. Dan kita akan sedih kalau kok ternyata tidak ada yang baik. Nah, quotes ini, kutipan ini mengajak kita untuk kalau kita nggak nemu atau sulit menemukannya, ya aku sendiri yang akan menjadi orang yang baik itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, merefleksikan Kamis Putih, Yesus yang ada dalam kegelapan hidupnya, termasuk para murid yang ada dalam kegelapan hidupnya, kita pun bisa bercermin saat ini kegelapan seperti apa yang sedang kita alami. Saat ini kegelapan seperti apa yang sedang kita hadapi. Barangkali ada yang gelap ketika harus berhadapan dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Barangkali ada yang hatinya gelap karena kesepian atau karena kedukaan. Barangkali ada yang hatinya gelap karena kebencian, karena dendam yang belum juga tuntas diatasi. Barangkali ada yang masih hidup dalam kegelapan karena dosa-dosa yang masih terus diulang-ulang. Dan ada banyak kegelapan lain yang mungkin kita alami satu demi satu. Maka mari kita menemukan cinta di tengah kegelapan, dan kita yakin pasti ada, paling tidak cinta dari Tuhan Allah kepada kita. Yang tidak kalah penting adalah di tengah situasi itu jangan pernah lupa, jangan pernah abai untuk tetap menjadi orang yang baik. Seringkali kegelapan menggoda kita, memancing kita untuk menjadi orang yang jahat. Semoga kita tetap bisa menjadi orang baik, seperti Yesus yang tetap menjadi orang baik, tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang membuat dia sengsara dan menderita. Bahkan Yesus tetap memberikan keteladanan, contoh tindakan yang baik kepada para muridnya. Kiranya di tengah kegelapan kita tidak pernah lupa untuk tetap menjadi orang-orang baik. Dengan begitu, di tengah kegelapan pasti ada cinta. Amin. Mari mengambil waktu hening sejenak.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mengenang Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum Ia disalibkan, di masa yang paling gelap dalam kehidupannya. Demikian pula para murid yang harus menyiapkan diri berpisah dengan Yesus. Mengingatkan kami bahwa ada kalanya kami pun menghadapi masa-masa paling gelap, paling kelam dalam kehidupan kami. Namun ya Allah, Engkau mengajar kami melalui Yesus Kristus agar tetap menemukan cinta di tengah suasana gelap itu. Bahkan mampu menghadirkan cinta di tengah kegelapan. Maka ya Allah, pakailah kami anak-anak-Mu untuk tetap menjadi orang-orang yang baik, tetap menyalakan cinta kasih di tengah kegelapan itu, agar kegelapan tidak mengalahkan atau menguasai kami. Namun terang Kristuslah yang akan terus kami wujudkan dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Terang yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama perbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa menaikkan syafaat kita. Syukur kami padamu ya Allah untuk kesempatan yang indah. Sore hari ini kami boleh merayakan Kamis Putih, mengenang peristiwa perjamuan yang terakhir. Demikian pula Yesus yang berdoa di Taman Getsemani menghadapi kegelapan dalam kehidupannya. Dan kami boleh dikuatkan melalui sabda-Mu agar kami tetap menjadi orang-orang yang baik di tengah segala pergumulan hidup kami. Maka ya Allah, syukur kami terlebih ketika kami merasakan kesempatan yang indah dari Tuhan, agar kami boleh mendoakan orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang hidup di tengah pergumulan dan kegelapannya masing-masing. Bagi mereka yang terus berjuang memulihkan kesehatannya, kami percaya Tuhan Allah akan terus menemani, Tuhan Allah yang akan terus memberikan kekuatan. Bagi anggota keluarga yang merawat anggotanya yang sakit, Tuhan Allah yang akan terus memberikan kepada mereka kekuatan dan ketabahan. Biarlah cinta kasih, dukungan, dan kesetiaan di tengah keluarga bisa terus bersemi di tengah situasi yang tidak mudah itu. Kami teringat keluarga-keluarga yang masih hidup dalam kedukaan, terkhusus keluarga besar Swargi Bapak Henry Junaidi. Tentu saja pengalaman ditinggal oleh Pak Henry merupakan kegelapan bagi mereka, namun kami yakin keluarga ini dapat terus menemukan terang dari Tuhan Allah di tengah kegelapan mereka. Kami teringat kehidupan kami masing-masing ya Allah, yang juga dipenuhi dengan dosa dan kesalahan. Itulah kegelapan yang kami rasakan. Kiranya terang kasih-Mu membuat kami bisa menghadapi segala godaan kegelapan itu dengan baik, agar kami tidak dikalahkan dan dikuasai oleh dosa, namun kami bisa mengalahkannya, agar kami segera bertobat dan memperbaiki kehidupan kami menjadi kehidupan yang diterangi oleh firman Tuhan. Meskipun kami penuh dengan perjuangan untuk bisa beranjak dari kegelapan menuju terang itu,
Kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan memperlengkapi. Kami teringat kehidupan kami di tengah keluarga. Barangkali di antara kami ada juga yang sedang bergumul karena menghadapi kegelapan di tengah keluarga kami masing-masing. Barangkali kami yang kesulitan ekonomi, barangkali kami yang menghadapi konflik dalam keluarga, dan juga persoalan yang lain. Kami yakin Allah hadir di tengah keluarga kami, agar kami tetap menjadi persekutuan yang saling menopang, yang saling mengasihi, yang saling membasuh kaki, yang saling melayani. Agar kami tetap menjadi orang-orang yang baik bagi anggota keluarga kami. Kami serahkan kepada Tuhan kehidupan kami di tengah persekutuan sebagai gereja. Tuhan Allah yang akan terus menolong kami, memancarkan terang Kristus di tengah dunia yang terkadang diliputi dengan kegelapan ini. Mampukan kami mempersaksikan terang Kristus itu di tengah kehidupan kami sebagai gereja, terkhusus juga di tengah masyarakat. Akhirnya Tuhan, kami masing-masing menghadapi setiap kegelapan kami, dan kami yakin Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Namun tangan-Mu yang penuh kasih yang akan terus menolong, menguatkan kami. Mampukanlah kami terus bisa menemukan cinta kasih dari Allah di tengah pergumulan hidup kami masing-masing. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan, di mana persembahan sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita kumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma 4, ayat yang ke-7 dan ke-8. Roma 4, ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan. Persembahan akan kita kumpulkan disertai dengan pujian dari Gita Bakti 69, bait yang pertama dan yang kedua. Ku mulia dari sendiri, dari diri sendiri. Ku mulai dari keluarga
memancar-mancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankanlah Tuhan kami mengambil tahta-Mu kembali, penuh ucapan syukur serta terima kasih Tuhan. Sampai detik ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih melimpahkan berkat-berkat pada kami. Dan Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak bisa mempersembahkan lebih dari ini Tuhan. Oleh sebab itu, ampunkanlah jika di dalam kami memberikan persembahan ini kurang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan jiwa raga kami untuk persembahan kami yang hidup di hadapan-Mu. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami nanti juga akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan sertai kami, kiranya Tuhan berkati kami, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan bahagia. Tuhan, kami tidak lupa menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berikan kemampuan sehingga persembahan ini benar-benar dimanfaatkan untuk sarana pelebaran kerajaan-Mu. Demikian Tuhan, jika sekali lagi jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon ampun. Jangan kehendak kami Tuhan yang terjadi atas diri kami, tetapi kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Karena semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 460, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus bersama para murid kemudian pergi ke Getsemani. Malam itu, Yesus tiba di muka pintu sengsaranya. Malam itu ia berdoa sampai peluhnya menetes bagai darah. Ia pun berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Tetapi murid-muridnya begitu mengantuk dan tertidur, hingga tidak dapat mendengar dengan jelas seruannya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki." Baru saja Yesus menyelesaikan doanya, Yudas datang dan menyerahkan gurunya dengan sebuah ciuman. Malam itu, Yesus memberikan tangannya untuk dibelenggu. Malam itu, Yesus menyerahkan dirinya, digiring menuju pembantaian. Ia keluh seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara-saudara, dalam hidup ini terkadang kita harus memasuki kegelapan. Seperti Kristus yang berani menghadapi kegelapan, kita diutus untuk terus melangkah. Kiranya kita tetap menemukan cinta di tengah kegelapan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya terang Kristus, cahaya kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara untuk tetap hidup menjalin hidup dengan penuh pengharapan. Amin.